Into the thick of it. Hey! Into the thick of it. Damn. Into the thick of it. Raindrop, drop top, smoking no, raindrop, drop top, smoking no, cooking the hot pot, fucking on your bitch, yeah, that, cooking the dope in the pot. Roof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami tentang list buku, di mana kelompok kami terdiri dari Bayu Diva Adiantama, MDK Alfansa, Rizky Kriswono, Tommy Kurnia Saputra, dan dengan saya sendiri Muhammad Harimukti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai database di proyek kami. Di mana pada proyek ini terdiri dari dua database, yaitu database server dan database client. Pada database server, variabelnya terdiri dari KD buku yang menggunakan varchar, nama buku menggunakan varchar, kategori menggunakan varchar, pengarang menggunakan varchar, dan penerbit juga menggunakan varchar. Lalu, pada KD buku kami memberikan primary key. Selanjutnya, pada database client, sama seperti dengan database server yang terdiri dari KD buku, nama buku, kategori, pengarang, dan penerbit. KD buku menggunakan varchar, nama buku menggunakan varchar, kategori menggunakan varchar, pengarang menggunakan varchar, dan penerbit juga menggunakan varchar. Lalu untuk KD buku juga diberikan primary key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Diva Adiantama. Di sini saya akan menjelaskan file dari sub server, yaitu pada file server.php-nya. Pada server.php ini berisikan kelas-kelas untuk API servernya. Dalam kelas API server ini terdapat nama dari database-nya, kemudian user, password, dan port dari database-nya. Kemudian di dalam API server ini terdapat function-function. Pada function pertama ini adalah function construct yang akan di-load pertama kali setelah membuka halamannya. Pada function construct ini terdapat try catch yang dimana akan menangkap error pada saat mengkoneksikan ke database. Nah, di sini jika terjadi error maka akan memunculkan tulisan koneksi gagal. Kemudian selanjutnya adalah function untuk filter. Pada function filter ini, data yang dikirimkan akan dihapuskan selain huruf dan angka, maka hanya bisa menginputkan huruf dan angka. Apabila terdapat karakter lain, maka karakter tersebut akan dihapuskan. Kemudian ada function tambah buku. Function tambah buku ini memiliki parameter kode buku, nama buku, kategori, pengarang, dan juga ada penerbitnya. Nah, di sini ada KD buku yang menggunakan filter. Jadi sebelum diinsertkan ke dalam database-nya, maka kode buku tersebut akan difilter. Jika terdapat karakter saat mengisi kode buku, maka karakter tersebut yang selain huruf dan angka akan dihapuskan. Selanjutnya di sini ada query yang berisi perintah untuk insert ke dalam list buku. Nah, di sini field-nya berupa KD buku, nama buku, kategori, pengarang, dan penerbit. Setelah dibuat query-nya, maka query tersebut akan dieksekusi. Dan setelah dieksekusi, maka query tersebut akan dihapuskan dari memori dan menghapus variabel yang sudah di-input tadi, yang tadi akan dihapuskan. Kemudian di sini ada function daftar buku. Di sini function daftar buku query-nya bertujuan untuk menampilkan semua data buku yang ada dalam tabel di database. Nah, di sini query-nya akan menselect semua field dari list buku, kemudian diurutkan berdasarkan kode bukunya. Setelah itu query dieksekusi. Setelah query dieksekusi, maka hasil yang didapatkan tadi
akan disimpan ke dalam variabel data yang kemudian akan dikembalikan. Setelah itu seperti tambah buku tadi, maka query dan variabel dari memori akan dihapuskan. Selanjutnya ada function lihat buku. Function lihat buku ini memiliki parameter kode buku karena akan menampilkan daftar buku berdasarkan kode buku yang dicari. Nah, di sini terdapat query yang berisi menampilkan kode buku, nama buku, kategori pengarang dan penerbit berdasarkan list buku, di mana ditampilkan sesuai kode buku yang diminta. Kemudian query tersebut dieksekusi. Setelah dieksekusi, kemudian data disimpan ke variabel data, kemudian data dikembalikan. Setelah itu, query dan variabel tadi akan dihapus dari memori. Selanjutnya adalah function ubah buku. Function ubah buku ini juga terdapat parameter kode buku, nama buku, kategori pengarang dan penerbit. Kode buku ini sama seperti tambah buku menggunakan filter, akan menghapus karakter selain angka dan huruf. Kemudian di sini query-nya adalah untuk mengupdate list buku yang kita inginkan, mengset nama buku, kategori, pengarang, penerbit sesuai dengan kode buku dan data-data yang sudah kita ubah tadi. Kemudian query dieksekusi, dan selanjutnya seperti biasa query dan variabel akan dihapuskan dari memori. Kemudian di sini ada function hapus buku, memiliki parameter kode buku karena dia akan menghapus data buku berdasarkan kode buku yang kita pilih. Nah, di sini ada query-nya delete, menghapus dari list buku di mana kode buku sesuai yang kita pilih. Kemudian akan menghapus query dan variabel dari memori. Selesai di API server, kemudian di luar API server terdapat variabel option yang berisi array URI, di mana URI ini berisi HTTP dari HTTP localhost. Kemudian di sini ada variabel server yang bertujuan untuk membuat objek baru dari kelas swap server. Kemudian memasukkan kelas API ke dalam variabel server tadi. Kemudian API server akan kemudian variabel server akan menjalankan swap menggunakan swap request handler. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mdika Alwansyah dengan NPM 183510468. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program dari client.php. Pada program client.php, di sini terdapat kelas client, di mana pada kelas client terdapat pengkoneksian database, yakni database service client atau juga database dari client. Selanjutnya terdapat public function yang mana di sini meload atau menampilkan URL dari server. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat public function tambah data, tambah buku server. Di sini yakni memanggil metode atau fungsi dari yang ada di server. Dan selanjutnya menghapus variabel dari memori. Kemudian public function daftar buku server. Di sini memanggil metode atau fungsi yang ada di server dan dimasukkan ke variabel. Yakni variabelnya itu variabel data. Kemudian mengembalikan data dan menghapus variabel dari memori. Baiklah, selanjutnya yakni public function lihat buku server. Di sini memanggil metode atau fungsi yang ada di server dan dimasukkan ke dalam variabel data. Kemudian
mengembalikan data, dan selanjutnya menghapus variabel tersebut dari memori. Selanjutnya yakni public function ubah buku server, di mana terdapat pemanggilan metode atau fungsi yang ada di server, yakni ubah buku, kemudian menghapus variabel dari memori. Selanjutnya yakni public function hapus buku server. Di sini memanggil metode atau fungsi yang ada di server, yakni hapus buku, kemudian menghapus variabel dari memori. Selanjutnya terdapat public function sinkronasi. Di sini yakni query ke local database client, yakni delete from list buku, kemudian menghapus query dari memori, dan memanggil metode atau fungsi yang ada di server dan dimasukkan ke dalam variabel data. Selanjutnya ada public function daftar buku klien. Di sini terdapat query yaitu select kode buku, nama buku, kategori, pengarang, penerbit from list buku berdasarkan kode buku. Kemudian diambil dan direcord data dengan query fetch all. Kemudian selanjutnya dikembalikan data, kemudian menghapus query dari memori. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Kurniasha Putra. Saya dari kelompok A. Saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang file proses.php, yang dimana file ini terhubung pada client.php sebelumnya. Pada file ini codingannya yaitu bisa menambahkan data, yang dimana ada objek fungsinya itu tambah buku server, yang dimana menambahkan kode buku, nama buku, kategori, pengarang, dan penerbit, dan lokasinya itu nanti di index.php, di page daftar data server. Nah, yang ini untuk mengubah data, yaitu untuk mengedit data apa yang ditambahkan tadinya. Untuk codingannya yaitu $object, lalu fungsinya ubah buku server, lalu mengubah kode buku, nama buku, kategori, pengarang, dan penerbit. Lalu di lokasi index.php di page daftar data server. Untuk di sini menghapus, aksinya itu hapus, lalu objeknya function hapus buku server, yaitu yang dihapus langsung pada ID atau kode buku yang ada di database. Pada lokasi index.php di page daftar data server. Lalu yang terakhir yaitu sinkronisasi, di mana sinkronisasi ini dapat mensinkronisasi data pada server, lalu akan terdaftar pada server klien nantinya. Nah, di sini ini fungsinya, lalu nanti data tersebut akan ada pada data klien. Sebagai contohnya, nanti menambah data di sini, lalu data tersebut akan pindah ke
pindah ke data server ini, lalu disinkronisasikan, dan data tersebut akan muncul pada daftar data klien ini. Saya rasa demikian penjelasan saya pada file proses.php ini. Lebih kurang mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Riswono. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari web service swap ini. Untuk tampilan web service ini menggunakan framework CSS Bootstrap, di mana header pada web ini menggunakan navbar, di mana pada navbar tersebut terdapat tombol menu home, tambah data, data server, dan data klien. Kemudian pada bodinya terdapat field sheet, di mana field sheet ini berfungsi untuk mengelompokkan beberapa objek tampilan. Kemudian untuk menentukan tampilan konten pada web service ini menggunakan kondisi if else, di mana jika yang dipilih button tambah data, maka akan menampilkan tampilan tambah data. Dan jika ingin menampilkan ubah data, maka akan ditampilkan ubah data. Kita langsung ke tampilannya. Ini merupakan tampilan home-nya, dan ini merupakan tampilan tambah data. Di sini terdapat form tambah data. Kita masukkan datanya. Contohnya kita buat BK0401 aljabar linear. Kita pilih kategorinya pendidikan. Kita buat pengarangnya kemudian kita tekan button simpan, maka data akan tersimpan. Ini merupakan tampilan data server. Kemudian ini merupakan tampilan untuk data klien. Kemudian untuk mentransfer data yang telah kita input ke data klien tadi, yang kita input tadi di data server belum ada di data klien, maka kita harus menekan tombol sinkron data. Maka data yang kita update tadi di data server akan masuk di data klien. Kemudian kita coba edit data. Di sini saya akan mengedit data nomor 1 Kurniasih. Di data klien masih Kurniasih. Di sini saya akan menggantinya Kurniasih Ningsih. Kemudian kita update. Maka data yang ada di data server akan terupdate. Tetapi untuk di data klien belum terupdate, maka kita harus kembali melakukan sinkronisasi data. Maka yang ada pada data klien akan ikut terupdate. Kemudian selanjutnya untuk button hapus data. Di sini saya akan menghapus data nomor 5. Sebelumnya kita lihat dulu di data klien. Kemudian kita hapus data nomor 5. Kemudian kita berpindah ke data klien. Di data klien belum terhapus. Kemudian kembali lagi kita lakukan sinkronisasi data.
maka di data klien akan terhapus. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya.